Haleluya, shalom Bapak Saudara. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang beribadah di GPN, di Gereja Permata Niaga di pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Saudara kita sama-sama menyiapkan setiap hati kita. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa seperti Yesus Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari siapkan setiap hati kita, saudara. Makasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Makasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita ke pujian dari awal, katakan Yesus Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, oh Tuhan. Ku selalu pujimu, kami sembah Kau Yesus. Mau menyembah, bertata di atas pujian Kau. Selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senam jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Senam jiwa dan
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi kau George katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan Tuhan akan sembahmu, ucapan syukurmu. Biar setiap tangan kami keluar hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus yang besar, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu di semester 1 ini Tuhan. Penyertaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih syukur kami Tuhan. Roh Kudus, makasih. Kami semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian
bagimu ya Tuhan, hanya Kau. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari gereja Tuhan sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Makasih Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Yesus Tuhan namanya. Biar namamu saja ditinggikan, namamu saja diagungkan di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Saat kami mengangkat setiap tangan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan berikan atas setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, dan kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan Yesus Tuhan kami. Sukacita-Mu mengalir atas hidup kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih, selamat siang, shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini. Berikan salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebab kasih Allah yang tak berkesudahan, selalu baru dan selamanya. Haleluya. Bersama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Nyatakan sekali lagi bersama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Bersama dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Mari kita bersukacita lebih lagi siang hari ini. Haleluya. Mari nyalakan dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi nyatakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Nyatakan. Dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan musik-musik muliakan nama Tuhan, mari kita bersuka. Puji Yesus. Hey, 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 hey. Bersama-sama nyatakan. Dengan sukacita ku kan menari kok, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya, berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus disenangkan melalui pujian umatnya, amin. Amin. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan, Engkau yang kami agungkan. Mari kembali beri tepuk tangan saudara. Mari katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Katakan Dia Allah yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Kami datang padamu, satu suara kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas
Masih semangat muji muliakan nama Tuhan sehari ini, amin. Haleluya. Hey. Sebab bangkit serukan namamu Tuhan. Hey. Kami nyatakan, bangkit serukan nama Yesus. Maju dan nyatakan kuasanya. Bersama-sama nyatakan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bersama-sama nyatakan sekali lagi. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Boleh kalahkan, nyatakan nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bersama-sama kita sekali lagi nyatakan dengan penuh sukacita. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hey! Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Hey, sebab nama Yesus. Come on. Sebab namamu Yesus. Di atas segalanya. Bersama-sama nyatakan nama Yesus. Come on. Benar yang kuat. Come on. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Come on. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebab nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Stop, nama Yesus di atas segalanya. Hey. Stop, nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorak kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya,
Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya kalau kami masih boleh ada sampai dengan saat ini. Sampai dengan hari ini kami yakin dan percaya semua berkat kasih karunia yang kau berikan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dan setiap kami boleh pulang bawa damai sejahtera, sukacita, dan firman yang akan menjadi pegangan hidup kami selama 1 minggu ke depan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami yang siap menerima kebenaran firman bersama dengan saya katakan amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan dari awal bersama katakan. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu
Sebelah tangan di atas kepala sama-sama kita katakan. Ku percaya masih ada mujizat. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Sekali lagi jemaat Tuhan kata. Haleluya. Ku percaya. Tuhan, kami akan tetap percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu. Oh haleluya Yesus. Singkalalalala singkalalalala Hidup kami janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Mari dengan iman percayamu naikkan pujian ini, katakan kembali. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Janjimu Tuhan, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Janjimu Tuhan, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami senantiasa menantikan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ajarilah kami menjadi anak-Mu yang baik, yang tetap setia dan taat Tuhan. Sehingga janji-janji itu senantiasa kami terima pada waktunya. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan tuntunan-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pada siang hari ini. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya. Tuhan Yesus baik. Lagu ini adalah lagu kesayangan saya. Setiap hari saya menyanyikannya, ya. Ketika saya merasa sendiri, saya tidak pernah takut karena ada Yesus yang selalu menolong saya dan janji-janjinya itu selalu saya menerimanya dengan nyata, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, ya. Firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul murka Tuhan atas dosa dan ketidaktaatan. Murka Tuhan atas dosa dan ketidaktaatan. Banyak orang mengabaikan kata-kata ini. Masa Nggak mungkin Tuhan itu marah sama saya. Nggak mungkin Tuhan murka. Itu kan menurut kita. Kita tidak akan pernah tahu di dalam hidup ini kapan murka Tuhan itu akan turun kepada kita.
kepada orang-orang yang hidupnya yang selalu diperingati oleh Tuhan tidak mau mendengarkan. Tuhan sudah memberi kesempatan, tapi dia terus tidak mau peduli dengan peringatan Tuhan. Maka suatu saat murka itu akan dia terima. Kita pelajari ya siang hari ini, apa maksud Tuhan ini ya. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Namun dalam keadilannya kita harus ngerti. Allah juga menyatakan murkanya. Keadilan Tuhan itu akan turun. Jangan dikira Tuhan itu tidak adil. Banyak orang itu ngomong, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang kepada saya. Buktinya kalau Tuhan adil, orang ini dapat, saya kok tidak. Itu kan menurut kita ya. Dalam kasihnya, Tuhan memberikan pengampunannya bagi kita. Pengampunan itu selalu terbuka untuk kita karena kasihnya kepada kita. Kalau dia sudah tidak kasih kepada kita, pengampunannya itu tidak akan kita terima. Jadi jangan mempermainkan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita selalu menyalahgunakan kasih Tuhan itu ya. Tidak apa-apa aku berbuat dosa, nanti Tuhan kan sayang sama aku. Dia ampuni. Kita harus ngerti pengampunan itu suatu saat itu bisa tidak kita terima, kita tutup loh. Tuhan tutup loh. Kalau kita bandel di hadapannya. Kasihnya itu juga bisa berhenti kepada kita. Ya, kalau kita terus membuat dia sedih ya. Dalam kesabarannya dia siap menerima kita apa adanya. Ya, dalam kesabarannya. Ketika kita lari dari Tuhan, ketika kita murtad macam-macam perbuatan kita, ya, dia dengan sabar sekali menanti kita, Tuhan menanti kita itu untuk balik kembali kepada Dia. Betapa baiknya Bapak kita itu, tapi kita selalu mempermainkan kebaikan kesabarannya Dia. Dalam keadilannya Dia mendidik kita. Tahukah kita semuanya masalah-masalah yang kita alami itu sebenarnya itu Tuhan itu sedang mendidik kita. Ya, kelihatannya Tuhan itu tidak adil kepada kita. Ya, jangan mempunyai pikiran begitu. Ya, melalui firman-Nya tertulis dengan jelas. Barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Berbicara tentang apa sih? Kalau kita mempunyai seorang anak, kita sayang kepada dia agar tidak selalu berbuat salah. Kita sebagai orang tua yang baik pasti menegur dia, ya, menghajar, tapi tidak ingin dia mati, tidak ingin nyawanya hilang sehingga ditegur, dihajar dengan penuh kasih. Hal ini menandakan apa? Keberadaannya sebagai seorang guru yang baik, yang membentuk, yang memproses kita dan menjadikan kita berkenan dan menjadi sempurna. Kita semua anak Tuhan kepengen sempurna, tapi kita tidak bisa sempurna sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan kita. Orang yang kelak bisa masuk kerajaan surga adalah orang yang hidupnya benar dan yang sudah sempurna, ya. Kalau Allah kita sudah murka, tujuannya itu sebenarnya apa? Mempunyai suatu tujuan. Ketika Tuhan murka turun kepada seseorang, bukan untuk membinasakan orang itu, tetapi untuk mengembalikan kita pada rancangannya. Jadi Tuhan itu mempunyai maksud yang baik sekali kepada kita. Kalau kemarahan murka Tuhan turun di dalam hidup seseorang, dia itu sebenarnya mempunyai tujuan untuk menarik orang itu kembali kepada setiap rancangannya. Banyak kita itu keluar dari rancangan-rancangan Tuhan. Kalau kita keluar dari rancangan Tuhan, maka setiap janji-janjinya tidak pernah akan kita terima. Hanya orang yang menerima setiap janjinya itu kalau orang hidup sesuai dengan rancangannya. Baca di dalam Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga
atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi murka Tuhan akan turun kepada orang fasik, orang yang bukan saja tidak mengenal Tuhan, tapi orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi jalan hidupnya itu di luar Tuhan. Hati-hati, jangan keluar dari Tuhan, jangan keluar dari setiap rancangan Tuhan. Maka di hadapan Tuhan kau adalah orang fasik, maka murka Tuhan akan turun di dalam hidup kita. Sekarang kita harus ngerti, kepada siapa saja Allah itu murka. Tidak sembarang Tuhan itu murka. Kepada siapa saja. Kita cek apakah itu saya. Satu, kepada orang-orang yang sudah menerima anugerahnya, tetapi tetap mengeraskan hatinya. Ayo, jangan mengeraskan hatimu. Engkau sudah melihat, engkau sudah menerima banyak sekali anugerah dari Tuhan. Ya, sudah Tuhan kasih bonus, mujizat, anugerah, kesembuhan macam-macam. Tapi hasilnya masih keras. Oh, ini kan aku bisa dapat proyek ini karena aku. Mana ada anugerah dari Tuhan. Itu artinya engkau tampak sadar engkau itu sebenarnya sombong. Orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang keras hati tidak bisa diomongi. Ya. Kedua, kepada orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi tetap dengan sengaja melanggarnya, sudah tahu kebenaran firman Tuhan, sudah baca firman Tuhan setiap hari tapi melanggar. Firman Tuhan ngomong jangan dilanggar saja. Inilah murka Tuhan akan turun tanpa engkau sadari. Ya. Lalu apalagi kepada orang-orang yang sudah bertobat namun kemudian murtad lagi. Bertobat kalau ada masalah gede. Bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, dipulihkan Tuhan. Lalu murtad lagi, lari dari Tuhan, bertobat, murtad, bertobat, murtad. Ini murka Tuhan akan turun ya. Ini lagi apa? Kepada orang-orang yang sudah melayani Tuhan tapi main-main dengan dosa. Hati-hati, ini betul-betul ya murka. Mungkin kita di hadapan manusia di gereja melayani Tuhan oke. Tapi di luar Tuhan, di luar gereja kita melakukan dosa. Mungkin teman kita tidak tahu sama-sama pelayanan, tapi mata Tuhan itu melihat. Hati-hati. Jadi segala perbuatan dosa kita di luar kita tutup dengan pelayanan. Itu hati-hati, murka Tuhan. Jangan mempermainkan pelayananmu di gereja di hadapan Tuhan ya. Kepada orang-orang yang dengan sengaja hidup dalam dosa dan menolak kebenaran. Sengaja loh. Waduh, kalau sengaja itu tambah parah sekali. Ya, dosa ada sengaja, ada tidak sengaja. Kalau saya pikir semua dosa ya pasti disengaja lah. Tidak ada dosa kecil, dosa besar, namanya dosa masih upahnya maut ya. Sengaja berbuat dosa dan menolak kebenaran. Lalu apalagi kepada orang-orang, perhatikan, yang sudah buat tekad dan buat komitmen untuk melayani. Tetapi main-main. Hati-hati, komitmenmu bukan hanya di dalam suatu gereja, tetapi juga kepada Tuhan. Jangan main-main di dalam hal ini. Ya, Alkitab dengan tertulis, dengan jelas tertulis. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Sekali sudah komitmen, kita harus tetap komitmen di dalam hal itu. Hati-hati, benar-benar tidak boleh itu di mata Tuhan itu mendapat peringatan keras untuk komitmen di dalam kita mengiring Tuhan melayani ya. Namun puji Tuhan ya, kasih karunia-Nya masih tersedia bagi mereka yang beginian itu loh, mau bertobat. Tuhan adalah Tuhan yang adil, tetapi juga penuh kasih dan pengampunan bagi mereka yang mau kembali kepadanya dengan hati yang hancur. Banyak orang yang kembali kepada Tuhan tapi
tidak dengan hati yang hancur. Apa sih artinya hati yang hancur? Mengakui kesalahannya dan tidak akan melakukan hal yang sama lagi yang pernah diperbuat. Itu hati yang hancur. Tuhan mencari orang-orang yang hatinya penuh dengan hancur sehingga dia bisa bekerja. Kalau orang yang hatinya keras, Tuhan itu susah menyampaikan rancangannya kepada orang ini. Ditolak menurut pikirannya sendiri. Ya. Hati yang hancur, hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan itu paling luar biasa. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ngaku, Tuhan aku ini, aku tidak bisa apa-apa, semuanya. Kalau bukan karena Engkau, aku tidak bisa apa-apa. Ini orang yang dicari kebenaran Tuhan. Apapun yang saat ini keadaan kita, ya, kita harus mengakui semuanya itu karena perbuatan tangan Yesus, ya. Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Adil, tetapi dalam keadilannya Dia juga membenci dosa dan ketidaktaatan. Hati-hati dengan dosa dan ketidaktaatan kita, itu paling dibenci oleh Tuhan. Tuhan melihat kita awalnya taat, diakhiri dengan tidak taat, itu resikonya besar sekali. Apa yang sudah engkau lakukan untuk Tuhan itu hilang semuanya. Ya, hati-hati. Biarlah kita menjauhi dosa. Memang manusia di bumi itu susah sekali lepas dari dosa, tapi kita harus berusaha. Makin dekat sama Tuhan itu bisa. Kedagingan kita itu akan kita tanggalkan bukan karena kita, karena Tuhan yang membantu kita. Ya, ketaatan juga itu menjadi prioritas utama. Tuhan itu melihat orang yang taat pada aku itu modelnya bagaimana, awalnya atau sampai akhir. Itu ketaatan, bayarlah harga. Bayar harga, ketaatan itu diperlukan bayar harga. Ya, kalau ingin kau sesuatu yang besar dari Tuhan, bayarlah harga dengan ketaatan dan setia, taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya, kita baca di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Tuhan itu luar biasa, hidup yang kekal. Semua ingin hidup yang kekal, tapi tidak mau nurut sama Tuhan, ya. Meskipun Tuhan itu murka terhadap dosa, tapi Dia selalu membuka jalan bagi pengampunan melalui pertobatan dan kasih karunia-Nya. Baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa melalui mulut kita, bukan mulut tok, tapi dengan perbuatan kita. Banyak orang mengaku, aku minta ampun, mengaku dosa kepada Tuhan, tapi bukti kenyataannya kehidupannya misi terus di dalam dosa, tidak mau menghindar dosa itu. Jadi juga Tuhan tidak hitung itu, ya, kamu ngaku dosanya, tidak. Kita mengaku dosa mulut dengan perbuatan kita, ya. Sekarang bagaimana caranya kita untuk meredakan murka Tuhan? Ini yang penting toh, ya. Murka Tuhan itu supaya hilang, berlalu dari kita. Kalau ada rumah kebakaran, apinya gede, bagaimana kita memadamkan api itu kan ada caranya, betul apa enggak? Demikian juga Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita meredakan murka Tuhan? 1, dengan bertobat sungguh-sungguh dan minta ampun. Bertobat sungguh-sungguh, sungguh-sungguh itu 2 kali. Dan minta ampun. Jangan bertobatnya itu pura-pura saja. Ya, minta ampunnya cuma sementara. Kalau sudah habis-habisan bangkrut baru bertobat minta ampun, aduh itu capek.
Benar. Ya kalau Tuhan pulihkan, kalau tidak kan susah. Ya, jangan. Allah kita setia dan adil. Jika kita mau mengaku dosa dan minta ampun, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Tapi perhatikan baik-baik, jangan mempermainkan pengampunan Tuhan untuk kita. Tidak apa-apa sekarang berbuat dosa nanti minta ampun. Tidak apa-apa, itu jangan dilakukan itu ya. Meskipun Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar ya. Di dalam firman Tuhan tertulis, walaupun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Jadi begitu kita melakukan suatu kesalahan dosa yang besar, kita betul-betul bertobat dan minta ampun, itu hilang. Menjadi hidup yang baru. Tapi kalau manusia berbeda, kita melakukan kesalahan kepada orang, ya, meskipun kita minta ampun, tapi orang itu pasti akan ingat segala perbuatan kita. Betul apa enggak? Itu manusia, tapi Tuhan kita tidak, ya. Kalau saat ini di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, yuk kita periksa masing-masing. Engkau sadar banyak sekali dosa yang kita perbuat, sehingga engkau lihat hal-hal yang sukar di dalam hidupmu saat ini. Saatnya untuk tidak menyalahkan orang ke kanan kirimu. Tetapi saatnya engkau sadar untuk bertobat. Banyak hal yang terjadi ketika tidak enak di dalam hidup kita. Yang disalahkan pertama kali Tuhan, yang kedua sekeliling kita. Oh kamu segini, gini. Itu enggak boleh. Kita koreksi diri kita. Sadar, cepat sadar, bertobat itu supaya beres murka Tuhan, supaya cepat-cepat selesai gitu loh. Makin mencari kambing hitam kiri kanan itu makin tidak selesai murka Tuhan ya. Murka Tuhan baru bisa berhenti, baru bisa reda, itu kita juga harus bekerja di dalam hal itu ya. Melalui firman-Nya juga berkata, marilah hai kamu yang letih lesu. Kalau saat ini Bapak Ibu ada yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana kalau ketika kita berbeban berat, letih lesu, Tuhan memberi kelegaan bagi kita. Iya, datang kepada orang yang memberikan itu. Datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku tidak kuat, aku letih lesu, sudah capek. Tuhan tolong aku, datang dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang hancur. Tuhan lihat akan menjamah engkau ya. Jika kamu pernah melakukan dosa-dosa yang besar di dalam hidupmu, tetapi kalau kamu mau bertobat, maka sesuatu yang baik dari Tuhan akan berjalan di dalam hidupmu, akan terjadi di dalam hidupmu. Itu loh, bagaimana pemulihan terjadi. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Apakah Tuhan tidak langsung bisa? Bisa, tapi kita disuruh minta. Karena semuanya yang terjadi, hal yang tidak enak di dalam hidupmu itu kan karena kamu sendiri. Jadi bayar harga, datang kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka sesuatu yang baik akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu setahap demi setahap. Yang kedua, untuk meredakan murka Tuhan, kembalilah ke jalannya Tuhan. Itu resepnya. Banyak orang sudah babak belur, tidak sadar, tidak mau kembali ke jalan yang Tuhan sediakan. Kadang-kadang kesusahan itu terjadi karena kita keluar dari jalannya Tuhan. Kembalilah ke jalan Tuhan, tidak ada cara yang lain. Ya, kembali karena setiap jalan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita adalah jalan menuju hal yang baik, menuju masa depan yang baik yang sudah menanti kita. Tapi masa depan yang baik itu tidak bisa kita terima karena kaki kita keluar dari jalurnya Tuhan ya. Berbaliklah dari jalan-jalanmu. Jangan tetap berjalan di jalan dosa. Dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, ini saya, selama ini saya sudah jauh dari Engkau Tuhan. Saya mau kembali, tolonglah saya. Banyak orang yang sudah keluar dari Tuhan mau kembali, tapi
tidak punya kerendahan hati, tidak mau ngomong, Tuhan tolonglah aku tidak mampu. Tahukah kita semuanya, setelah kita keluar dari jalan Tuhan, sebenarnya kaki kita itu menuju jalan kehancuran, jalannya si jahat. Kenapa orang itu banyak tidak betah berada di jalan Tuhan? Jalan Tuhan itu penuh apa? Larangan, betul apa enggak? Ini enggak boleh, itu enggak boleh, melulu yang boleh itu apa? Suruh doa, betul apa enggak? Kalau keluar dari jalannya Tuhan kan bebas, sesukanya, mau apa yang dilakukan semuanya. Kedagingan kita malah gede, dituruti semua. Tapi begitu mau kembali ke jalan Tuhan, kedagingannya, kesukaan kita yang sudah membawa ke alam maut, ke dosa, itu kan susah ditinggalkan. Sudah nyandu, susah. Kalau enggak minta tolong sama Tuhan bagaimana? Ya, makanya itu jangan keluar dari jalan Tuhan, ya. Sudah tersedia jalan yang Tuhan sediakan bagi kita kalau orang yang mau kembali ke jalannya Tuhan. Ketiga, teruslah memandang ke depan. Agar murka Tuhan itu tidak turun pada kita. Ya, kalau seandainya murka Tuhan sudah engkau rasakan saat ini ada pada hidupmu, tidak ada jalan lain. Pandang Yesus terus, pandang, jangan masalahmu. Pandang Yesus ya, jangan menoleh ke belakang lagi. Banyak orang tidak sampai ke tujuan, tidak sampai tergenapi rancangan Tuhan karena selalu menoleh ke belakang. Ya, ke masa lalu yang gelap. Kita harus bangkit dan pandanglah ke depan, tinggalkan semuanya dan ambil risikonya. Contohnya begini, oh ya dulu aku ini sukses selalu, banyak uang di belakang masa lalu. Sekarang keadaanku kok begini. Mulai mikir keadaanku kok begini. Kalau masa lalumu sukses, kamu ingin terjadi sukses lagi di masamu sekarang depan. Kamu jangan keluar dari jalan Tuhan. Mungkin ketika kamu masa lalumu sukses karena kamu itu betul-betul di dalam Tuhan. Ketika kenyamanan, maka kakimu keluar dari jalannya Tuhan. Sehingga kejadiannya hancur babak belur. Jadi selalu ingat. Masa lalu itu ada dua hal yang mempengaruhi hidup kita. Kesuksesan itu juga bisa mempengaruhi langkah hidup kita. Kegagalan juga bisa. Kalau kegelapan masa lalumu tinggal, punya pikiran yang positif. Masa depanku pasti cemerlang karena ada Yesus bersama dengan aku di dalam setiap jalan-jalannya Tuhan. Gitu. Ya. Kalau masa dulunya itu sukses, ya penuh berkat, sekarang sedang amburadul sampai enggak punya apa-apa juga ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku mau kembali kepada kasih mula-mula seperti dulu lagi. Engkau membuat aku sukses, bawa aku kembali ke jalanmu sehingga aku mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan engkau. Itu harus kita lakukan ya. Tuhan berjanji akan memberkati hidup kita dan menjamin masa depan kita kalau kita mau berjalan bersama dengan Dia. Itu saja ya. Keempat, harus berani pikul salib. Ya, akibat dari kesalahan kita harus bayar harga. Pikul salib segala perbuatan yang kau lakukan. Maka ada harga yang harus kita bayar. Ketika kita mau membayar harga itu, ya Tuhan akan memulihkan. Banyak orang yang sudah babak belur tapi tidak mau mengakui kesalahan, bayar harga. Setiap upah dosa adalah maut, bayar harga. Ya. Sekarang, apa akibatnya kalau murka Tuhan sudah turun kepada seseorang? Apa akibatnya kalau murka Tuhan sudah turun kepada seseorang? Akibatnya itu apa? Kita harus menghindari murka Tuhan itu. Satu, semua jalan-jalan hidupnya itu tertutup. Hati-hati. Ngerjakan ini tertutup. Ngerjakan pekerjaan tutup, buntu semua. Hati-hati. Karena Tuhan itu senantiasa membuka jalan bagi anak-anaknya. Asal anaknya itu tidak murtad, tidak salah jalan, menurut dia selalu terbuka.
ketika sempit dibukakan karena melihat masih berada di jalan Tuhan. Kakinya masih di tolnya Tuhan. Jalan semua tertutup. Jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Ya, mau bikin ini apa? Tertutup. Yang kedua, kalau dia dulu selalu punya ide-ide baru, misi di dalam Tuhan ya, untuk dikerjakan, sekarang semuanya idenya itu tidak ada buntu. Saya menemui seseorang, masih di dalam Tuhan, idenya itu cemerlang. Waduh, kalau cerita, tante, saya itu diberikan ide gini, langsung tak kerja, jadi tak kerja. Waduh, kok enak ya rasanya ya. Wah, pertahankan ya, hati-hati. Tapi begitu orang ini keluar dari Tuhan, ide itu tidak muncul. Bayangkan, jalan itu tertutup. Ya, yang ketiga, hidupnya mulai diisi dengan ketakutan, marah-marah dan sudah tidak mau percaya kepada orang lain. Ini loh, gak Tuhan-Tuhanan. Takut apa? Masa depannya. Karena jalan sudah ditutup, kerja ini tidak bisa, kerja ini. Takut dia, takut setengah mati. Akibatnya apa? Marah-marah. Tidak mau ketemu orang semuanya. Itu ya, ini loh akibatnya. Ya, jangan sampai murka turun pada seseorang. Ya, orang yang demikian, yang tadi, yang kalau murka Tuhan turun pada seseorang, harus segera menyadari keadaannya. Kalau saat ini usahamu sudah tidak berhasil. Cepat-cepat menyadari keadaannya dan betul-betul mau bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar murka Tuhan segera berhenti terhadap hidupnya. Ya, banyak sekali kita melihat ya kesaksian-kesaksian. Sekarang masa susah, semua pekerjaan susah. Ya, lihat Tuhan itu bagaimana membedakan anak-anak Tuhan yang cinta kepada Dia mati-matian dengan yang setengah-setengah. Contohnya saja, ya, percetakan, ya, semua orang sepi. Tapi orang yang cinta sama Tuhan, yang mau berkorban bayar harga untuk Tuhan, semua orang tidak dapat order, dia sampai beludak, sampai kebanyaran order, sampai bingung. Saya juga mengingatkan, hati-hati ordernya banyak. Jangan sampai waktunya Tuhan itu habis, hilang untuk order itu. Ya Bu. Gitu. Jadi lihat Tuhan itu bekerjanya, Tuhan itu adil. Yang setia, yang taat, yang mempunyai hati, yang tulus kepada Tuhan, maka berkat itu sudah menanti. Tapi orang yang di dalam hidupnya maunya sendiri, itu berkat ada tapi seret kecil-kecil lah. Mau berkat yang lancar terus atau yang kecil-kecil lah. Jangan sampai itu terjadi ya. Yang terakhir, murka Tuhan bukanlah tujuan akhir dari Tuhan. Tidak. Ya, tetapi justru jalan yang Tuhan siapkan bagi kita untuk menuju pada langkah-langkah dipercepat setiap hari untuk pertobatan dan menuju pemulihan dan pembaruan hidup kita. Semua orang kan ingin ya mujizat Tuhan itu dipercepat. Betul apa enggak? Mungkin Tuhan itu, oh ya ibu ini akan terima mujizat misalnya tanggal 10. Wah tapi tak lihat orangnya itu di dalam mengiring aku itu luar biasa. Yang tanggal 10 dipercepat sama Tuhan mujizatnya. Percaya apa enggak? Percaya. Tapi mujizat memangnya tanggal 10 yang harusnya diterima oleh seseorang. Tapi dilihat orang ini amburadul. Maka mujizat yang tanggal 10 itu bisa diundurkan sama Tuhan. Jadi tanggal 20, lagi tanggal 25. Kan capek kita. Semua ingin segera doanya dijawab. Betul apa enggak? Mujizat terjadi tanpa kita pikirkan, tanpa kita tanpa kita lihat apapun semua. Mujizat dengan nyata. Itu namanya dipercepat oleh Tuhan. Kalau engkau ingin semua doamu dipercepat, mujizat terjadi di dalam hidupmu, tidak ada jalan lain. Lakukan bagianmu, yaitu tetap mengandalkan Tuhan, berada di jalannya Tuhan. Jangan membuat
jalan sendiri. Sehingga murka Tuhan tidak turun pada kita. Kita harus mati-matian menghindari murka Tuhan itu. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan murka Tuhan atau meredakan murka Tuhan. Hanya orang itu sendiri. Tobatnya itu betul-betul bertobat 100%, bahkan 1000%. Baru itu akan reda. Saya melihat orang itu bertobatnya separuh. Sehingga apa? Datang lagi murka Tuhan. Separuh, datang lagi. Betul-betul baru dipulihkan Tuhan itu apa? Ketika dia sudah tidak tahan. Baru murka Tuhan itu reda. Apakah kita mau begitu? Ya, sebelum pekerjaanmu, sebelum apa yang terjadi di dalam hidupmu saat ini, betul-betul jagalah. Jagalah hidupmu, perkencang doamu. Tanya Tuhan, Tuhan, aku ini Tuhan. Pakai aku. Tuhan, apa yang kau hendaki di dalam hidupku untuk engkau. Itu saja, lakukan. Amin. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadat siang hari ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Kau amat baik Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa terbuka. Kami siap menerima teguran-teguran dari Engkau. Karena kami tahu setiap teguran hajaran yang Engkau berikan pada kami bukan mendatangkan kebinasaan. Tetapi untuk membentuk kami menjadi anak-Mu yang baik. Yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, singkalalalala. Ya Tuhan. Oh haleluya. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan setiap janji-Mu. Karena Engkau senantiasa mengenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa dengar-dengaran akan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan-Mu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati weekend saudara bersama dengan keluarga terkasih. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak saudara. Stay safe and stay out. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun
tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yesus terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.